Kalian pernah nggak sih menyadari bahwa filsuf-filsuf itu, filsuf-filsuf Yunani kuno, di balik pemikiran mereka yang luar biasa, di balik buku-buku atau ide-ide yang mereka lahirkan itu yang luar biasa, sebenarnya cerita-cerita hidup mereka itu sangat sangat dekat dengan orang-orang kita zaman sekarang gitu. Nah, gua baru baca lagi bukunya atau PDF-nya Diogenes Laertius tentang sejarah filsuf-filsuf Yunani kuno. Itu kan filsuf pertama itu kan diakui itu sebagai filsuf pertama adalah Thales gitu. Thales itu kan pada zamannya diakui sebagai orang bijak gitu, sehingga dia dimasukkan dalam 7 orang bijak dan diakui sebagai orang pintar. Tapi orang-orang zamannya Thales itu bertanya-tanya ke Thales, bro, lu itu pinter, lu itu bijak gitu, tapi kok hidup lu tuh nggak kaya gitu loh. Kok hidup lu tuh ya gini-gini aja, cukup-cukup aja. Tapi karena Thales ditanya terus-menerus tentang hal itu, dia itu kayak kesel ya. Ya, maksudnya ya itu pilihan dia gitu kan. Dia memang lebih senang memilih hidup untuk berpikir, belajar dari mana asal dunia ini, apa eh, yang pertama sekali gitu loh, elemen pertama sekali yang ada di dunia ini yang membentuk segala sesuatu, bagaimana langit bergerak, ya kan? Ya tentang astronomi, ya itu yang dia senangin gitu loh, bukan bukan untuk menjadi kaya pilihan hidupnya gitu. Jadi saking keselnya Thales ditanya hal-hal itu terus, dengan pengetahuannya, dengan kepintarannya, akhirnya dia itu meneliti langit gitu, memprediksi kapan masa raya panen gitu. Akhirnya dia menemukan lah beberapa tahun kemudian akan terjadi panen raya di tempatnya. Sehingga jauh-jauh hari sebelum panen raya itu, Thales itu pergi ke tempat penyewa, tempat orang-orang yang menyewakan alat-alat panen gitu. Dan dia menyewa semua alat itu dengan duit yang dia punya. Dan dia mendapatkan harga yang sangat murah. Kenapa sangat murah? Karena ya panen kan belum ada. Hari raya panen itu masih lama gitu. Ya, daripada ini nggak laku, ada orang yang mau nyewa, ya dengan harga murah gue sewa aja gitu kan. Ya, akhirnya Thales menyewa semua alat-alat panen itu dan dia tunggu sampai hari raya panen besar itu tiba. Dan hari raya panen itu tiba, orang-orang mau nyewa alat udah nggak ada lagi gitu, di toko-toko udah nggak ada lagi. Nah, akhirnya Thales menyewakan kembali alat yang dia sewa itu dengan harga yang cukup tinggi, dengan harga yang cukup mahal gitu. Dan orang-orang mau nggak mau ya, daripada gua nggak panen ya apalah gua sewa sama Thales gitu. Dan akhirnya duitnya terkumpul terkumpul banyak dan Thales bilang, gua bisa anjir jadi orang kaya, gua bisa bahkan cepet gua jadi orang kaya. Tapi bukan bukan itu pilihan hidup gua gitu loh. Gue itu memang senang belajar, senang mikirin langit, dari mana hal-hal di dunia ini tercipta, terjadi, awalnya bagaimana. Itu kesenangan Thales gitu loh. Dia dengan segala ilmu pengetahuannya cuma mau membuktikan bahwa dirinya bisa kaya gitu, tapi nggak mau gitu. Kemudian ada juga cerita yang cukup uh, kena dengan kita anak-anak muda zaman sekarang ini ya. Thales itu orang yang memilih itu tidak menikah. Tapi sebagaimana kita saat ini ya, orang tua Thales itu selalu bertanya sama dia, Les, kapan sih lu nikah? Kok lu nggak nikah-nikah sih? Gitu. Thales hanya menjawab, ya belum waktunya bu, nanti nanti ada waktunya gue nikah. Karena jawaban itu ya ibunya selalu nunggu, kapan sih lu nikah, kapan sih lu nikah gitu. Jadi dia selalu jawab, ya belum waktunya gue nikah gitu. Nah, bertahun-tahun, nah bertahun-tahun berlalu, Thales semakin tua, ibunya terus nanya,
kapan sih lo nikah? Akhirnya Thales menjawab, bu saya udah tua, bukan waktunya lagi mikirin kapan nikah, bukan waktunya lagi gue mikirin nikah apa kagak, udahlah bukan waktunya lagi gue nikah gitu. Jadi dia sama sebenarnya seperti kita, ditanya terus kapan nikah, kapan ya memiliki pacar gitu, memiliki pasangan, dia bukan waktunya lagi gue nikah. Yang paling lucu sebenarnya adalah Thales itu kan sahabatan sama Solon. Solon ini kan pemimpin Yunani yang pertama kali menghapuskan utang budak gitu. Nah ini sahabat baiknya Thales lah. Jadi Solon ini juga sama kayak ibunya Thales, nanya sama si Thales, Les lu kok nggak nikah sih, lu kok lebih memilih itu tidak menikah dan tidak punya anak gitu. Oh enak lo, nikah itu enak lo, punya anak itu enak lo, kata Solon gitu sama dia. Ya Thales sih gimana ya, dia diam aja nggak jawab gitu. Akhirnya Thales ini punya pikiran, gue prank aja nih orang nih biar tahu dia gitu kan. Akhirnya Thales ini nyewa musafir. Thales ini nyewa musafir. Eh, Suatu saat Thales ini mengatur pertemuan lah, nongkrong lah dengan Solon. Nah Thales ini bilang ke musafir, nanti lu datang pas gue lagi nongkrong sama Solon gitu, pura-pura sebagai orang asing lah, orang nggak gue kenal gitu. Terus bilang bahwasanya anaknya Solon meninggal. Nah jadi hari hari di mana mereka nongkrong itu tiba, Thales lagi nongkrong sama Solon, tiba-tiba musafir ini datang, ya ikut nimbrung lah gitu kira-kira. Terus dia cerita, oh, tadi saya di jalan ada melihat anak meninggal, tapi kasian banget anak itu, orang tuanya nggak ada di situ, orang tuanya lagi pergi jauh keluar kota. Waduh, akhirnya Solon sama Thales merasa kasihan. Ada ya anak meninggal, orang tuanya itu nggak ada di sisinya segala macam gitu kan. Terus si musafir ini juga bilang, makin dipanas-panasinya gitu. Iya, padahal kata orang-orang di situ, ayahnya anak itu adalah orang yang bijak, orang yang diakui pintar di kota ini katanya. Oh, Solon langsung, jangan-jangan gua gitu kan, kata Solon. Jangan-jangan gua. Terus Solon bilang, "Ah, apakah nama ayahnya anak yang meninggal itu bernama Solon?" Akhirnya musafir ini bilang, iya saya dengar dari orang-orang nama ayah anak yang meninggal itu Solon gitu. Si Solon langsung nangis gitu, langsung jatuh, langsung nangis, mukul-mukulin dadanya. Terus Thales ketawa-ketawa lah kan. Terus dibilang Thales, enggak bro, itu skenario kami aja gitu. Ibaratnya kayak kita bilang prank gitu kan. Itu prank kami aja, enggak, anak lu nggak meninggal bro, anak lu nggak meninggal. Ini orang gue sewa supaya bilang bahwa saya anak lu meninggal. Sebenarnya anak lu nggak meninggal gitu. Jadi Thales bilang, lihatlah, kalau gue punya anak kayak lu, kalau gue menikah, kalau gue punya anak kayak lu, orang yang gue sayangi, orang yang gue cintai, orang yang gue sayangi itu pergi meninggalkan gue, sakit banget hati gue, hancur hidup gue kalau sampai orang yang gue sayangi, orang yang gue cintai itu hilang. Itulah yang akan gue rasakan kalau gue menikah dan punya anak. Dan itulah mengapa gue memilih untuk tidak menikah dan tidak memiliki anak. Dia bilang. Jadi jadi Thales ini mau jawab argumen Solon dengan prank gitu. Jadi kan pranknya ngeri ya. Solon udah nangis gitu, udah menjerit gitu kan, udah mukul-mukul dadanya, rupanya prank gitu kan. Anjir. Jadi ya mungkin ya itulah sahabat ya. Dan yang paling kocak sebenarnya adalah, jadi Thales ini kan orang yang memang doyan belajar ya. Dia sering dia belajar tuh langsung dari alam gitu, melihat langit apa segala macam. Jadi suatu ketika dia tuh belajar ngelihatin langit aja, dia sambil jalan dia ngeliatin langit terus. Tak taunya dia jalan, akhirnya dia jatuh ke sumur anjir. Gara-gara ngeliatin langit, terus dia jalan sambil ngeliatin langit gitu. Tentunya dia jatuh ke sumur. Datang orang-orang situ bilang,
Dia ngelihat hal yang paling jauh tapi paling paling dekat dia lupa gitu. Tapi ini pelajaran juga buat kita ya. Kadang-kadang kita itu, kadang-kadang orang-orang pintar itu ya, orang-orang yang suka belajar itu memang selalu jatuh dalam hal-hal idealisme, dalam hal-hal yang teoritis. Padahal realitas tidak berkata seperti itu gitu. Realitas berkata hal yang berbeda. Dan akhirnya orang-orang seperti itu ya jauh dari hal-hal yang mapan gitu, seperti Thales gitu. Jauh dari hal-hal yang realistis gitu. Hidup dalam pikirannya saja sampai akhirnya dia jatuh ke jurang. Kadang-kadang hal-hal itu juga bisa jadi perenungan bagi diri kita gitu. Jadi di balik pemikiran Thales yang luar biasa, yang pintar, yang amazing gitu ya. Ya ada kehidupan yang sangat dekat dengan kita gitu. Kapan saat-saat dimana kita ditanya kapan nikah, kapan sukses, kapan kapan punya anak gitu. Tapi ya memang orang pintar seperti Thales punya jawabannya sendiri. Dan ya saking pinternya ya, ketika dia kesel dia juga ngeprank orang gitu. Emaknya sendiri pun kadang dikelabui ya. Udah bukan waktunya lagi gue nikah gitu. Memang kocak nih orang, tapi ya menarik lah membaca kisah-kisah filsuf ini.